Al-Fatihata ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ala ahli baitihi wa nakhussu khassatan li muallifi hadzal kitab al-Imam An-Nawawi wa li muallifi syarhiha wa li walidina wa li asatizatina wa li masyayikhina wa masyayikh-masyayikhina annallaha yataghashana wa iyyahum birrahmati wal maghfirah wa yuskinuhumul jannah wa ayyu'ida ilaina min barakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa ulumihim fid darain syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadyu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Qala al haditsu tasi'u wal ishruna, hadis yang ke-29. Para hadirin dan hadirat, para bapak dan ibu sekalian, jamaah Majelis Taklim Masjid Jami Al-Muharram yang saya hormati, wabil khusus jajaran DKM pengurus Masjid Jami Al-Muharram. Pada malam hari ini kita masih membahas hadis yang ke-29 bagian akhir insyaallah. Tentang apa? Abwabul khairi wa masalikul huda, pintu-pintu kebaikan dan jalan-jalan menuju petunjuk. Ini enggak saya baca lagi dari awal, ini hadis panjang lagi, ntar enggak sempet ngejelasin isi daripada kandungan hadis ini. Udah 3 pertemuan yang lalu kita bahas hadis tentang permasalahan pintu-pintu kebaikan dan jalan menuju petunjuk Allah. Nah kemudian kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Rasul bersabda seraya bertanya kepada sahabat Mu'adz bin Jabal. Setelah ditanya dan dijelasin macam-macam, nggak sampai situ, Rasul tanya lagi. Apa kata Rasul? Ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa amudihi wa dirwati sanamihi. Mu'adz ditanya, ala ukhbiruka, wahai Mu'adz, masih mau nggak? Apakah engkau masih berkenan kalau aku mengabarkan kepadamu, kalau aku memberitahumu biroksil amri, tentang pokok suatu perkara, wa amudihi, dan tiang penyanggah perkara tersebut, wa dirwati sanamihi, dan puncak daripada perkara tersebut. Ada 3 hal yang malam ini akan kita bahas daripada apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Mu'adz bin Jabal. Disampaikan langsung kepada Mu'adz, namun bukan berarti hadis ini hanya berlaku untuk sahabat Mu'adz bin Jabal, tapi kita selaku umat ijabatud dakwahnya Rasul, hadis ini juga berlaku buat kita. Kata Rasul, mau enggak Bapak Ibu jamaah Majlis Masjid Jami Al-Muharram dikabarkan mengenai pokok suatu urusan
biar pokoknya itu kuat, maka Rasul juga ngabarin tiang penyangga daripada pokok suatu urusan tersebut. Dan juga Rasul nawarin kita semua biar kita tahu puncak daripada suatu pokok urusan yang selama ini seumur hidup kita cari-cari selama kita hidup di dunia. Maka kemudian qultu, kata Muaz bin Jabal, saya jawab, bala ya Rasulullah, tentu saya mau wahai Rasul. Ini gak ada nolaknya. Kalau guru mau ngasih suatu ilmu, ya guru tuh ngasih suatu ilmu bukan tanpa ngeraba-raba. Artinya gini, seorang murid itu guru lebih tahu isi daripada kepala si murid. Ini murid udah cukup belum kalau saya kasih perkara tentang masalah faraid? Kalau emang fikih ubudiyahnya udah, fikih munakahatnya udah hatam dan udah menguasai, kemudian fikih muamalatnya udah hatam, udah dikuasai, maka kata guru, ya ini mah tinggal permasalahan faraid nih yang belum saya kasih. Maka guru tahu nggak mungkin seorang anak TK itu diajarkan oleh gurunya berupa perkalian. Wah nepuyeng pak, belum paham, tambah-tambahan aja belum hatam, kurang-kurangan aja belum. Sama kita ngaji itu bertahap, nggak bisa sebelum kita menguasai fasal toharo ujuk-ujuk langsung diajarin sama guru fasal munakahat tentang masalah pernikahan. Yang enggak, guru tuh selalu mengawasi si murid udah mumpuni di bidang apa, maka di bidang yang udah mumpuni dipertebal, yang memang udah dikuasai oleh si murid, kemudian ditambah dengan bidang-bidang lain. Nah begitu juga Muaz bin Jabal, karena Rasul memandang Muaz bin Jabal ini udah penuh isi kepalanya tentang ilmu dan telah diamalkan ilmu-ilmu tersebut, maka ditambahin lagi sama Rasul. Nah kata Rasul kemudian, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasul amri al-islamu. Kata Rasul, pokok daripada segala macam urusan adalah Islam. Saya ulang, pokok daripada segala macam urusan adalah Islam. Maksudnya apa? Begini Pak, kita hidup di mana? Dunia. Allah pengen kita semua itu, bahkan seluruh manusia, agar di dunia mendapat kebaikan. Bukan cuma di dunia, tapi juga di akhirat, biar kita dapat kebaikan akhirat. Namun dunia dan akhirat itu berbeda. Bukan cuma dunia doang kita disuruh dapat kebaikan, tapi Allah juga pengen di akhirat kita mendapat kebaikan. Yang namanya dunia itu berasal dari kata dana yadnu dunuwan. Apa artinya cepat atau artinya dekat atau singkat? Dunia yang sekarang sedang kita injek nih, yang kita hidup di atasnya, itu berarti singkat. Artinya maksudnya apa singkat? Singkat itu hidup kita selama di dunia yang Allah kasih jatah kepada kita, umurnya umat Rasul kurang lebih 63 sampai 70 tahun, itu bakal terasa singkat. Nggak percaya Pak? Tuh ponakan kita dulu masih kita timang-timang, taunya udah sunat. Apa kata kita? Ya Allah, perasaan baru kemarin lu dilahirin, ini hari udah disunat aja. Terus apa lagi? Ketika dia nikah, kata kita apa? Ya Allah, cepet banget, perasaan baru kemarin jadi sunat itu, sekarang udah nikah aja. Gak terasa waktu berlalu semakin cepat. Usia kita di dunia ya memang begitu adanya. Allah ciptakan dunia ini sebagai apa? Untuk tempat kita
selaku manusia, bahkan selaku hamba Allah, mencari perbekalan untuk kehidupan akhirat kita yang abadi. Maksudnya apa? Islam itu adalah pokok. Sebanyak-banyaknya orang nyari bekal di dunia, maka ketika dia masuk ke alam kubur atau yang dikatakan alam barzah, apa bekal yang mereka persiapkan di dunia itu yang untuk kehidupan duniawi mereka, apa itu dibawa? Contoh, bapak kerja nyari duit, punya mobil mewah, handphone canggih, rumah gede. Nah, mobil mewah yang bapak punya, handphone canggih yang bapak punya, rumah mewah yang bapak bangun, ketika bapak mati, kira-kira dibawa nggak? Nggak dibawa. Kenapa? Itu harta duniawi. Lantas ketika kita hidup di dunia ini, ya, maka kata Rasul, al-kayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang pinter itu bukan orang yang jago ceramah, bukan orang yang jago memanage keuangan, bukan orang yang jago memimpin satu perusahaan, tapi dikatakan orang itu pinter manakala orang itu dapat menundukkan hawa nafsunya, dan ini yang penting, dan apa? Dan dia mampu untuk mempersiapkan segala perbekalan untuk kehidupan di akhirat kelak. Orang Islam kita nih, kita yang muslim, kalau kita beramal soleh, karena kita udah beriman kemudian kita beramal soleh, ya, amal-amal soleh yang kita lakukan selama hidup di dunia itu akan menjadi bekal kita untuk kehidupan kelak kita di akhirat. Kita yang muslim. Tapi mereka yang non muslim bagaimana? Saudara-saudara kita yang non muslim, mereka yang senantiasa beramal baik, mereka melakukan ini itu, bantu orang yang sedang kesusahan, mereka kagak pernah mabok semisal, nggak pernah melakukan perzinahan, nggak pernah nyolong, amal baik aja yang mereka lakukan. Apa mereka juga bakal masuk ke dalam sorga di akhirat kelak? Hah? Masuk nggak? Kita yang muslim nih, ya amal baiknya nggak begitu banyak, cuman selama hidupnya ninggalin sholat iya, ya judi dilakonin, main slot nggak ketulungan, lagi ngaji aja di pojokan buka HP main slot aja, mati, kira-kira bakal masuk surga nggak? Yang mukmin, yang muslim, Allah jamin tuh, mereka yang mukmin, mereka yang muslim bakal masuk ke dalam surga setelah dicuci dulu. Dicucinya berapa lama? Tergantung kotornya sekotor apa. Kayak kira dah, kita makan nasi padang, kan launya minyak mulu pak. Ya rapih makan nasi padang, itu piring kira-kira langsung kita masukin, apa sih namanya kalau tempat piring? Rak piring. Kalau saya kenalnya steleng. Ya itu apa, piring kita langsung dimasukin ke rak piring? Enggak kan? Pasti dicuci dulu. Cucinya berapa lama? Tergantung tuh piring kotornya seberapa kotor. Ya. Nah, kalau itu piring udah bersih, baru kita masukin ke dalam rak piring. Begitu juga kita nih yang muslim, yang mukmin, Allah jamin, Nabi jamin, sekotor-kotornya kita bakal masuk ke dalam surga. Tentunya setelah nanti dicuci dulu. Tapi mereka saudara-saudara kita yang non muslim, mereka udah melakukan segala macam kebaikan selama di dunia, amal-amal mereka ntar di akhirat tertolak. Wah, kalau begitu Allah kagak adil dong. Ada punya pikiran seperti itu? Kalau begitu Allah nggak adil dong. Timbullah pertanyaan di kita, di mana letak keadilan Allah kalau begitu? Telat pak nanyanya. 15 abad yang lalu Sayyidatuna Aisyah udah nanya ke Rasul, wahai Rasul, mereka yang belum memeluk Islam, namun mereka
melaksanakan begitu banyak kebaikan, apakah kelak di akhirat mereka akan Allah masukkan ke dalam sorga? Tuh Bu, Sayyidatuna Aisyah udah nanya Bu sama Rasul. Rasul belum jawab, Allah turunin tuh surah Al-Furqan ayat 23. Apa bunyinya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'am mansura. Kata Allah, wa qadimna ila ma amilu, dan kami perlihatkan kepada mereka orang-orang kafir apa yang telah mereka perbuat selama di dunia, min amalin, daripada amal-amal baik mereka. Dikasih lihat, nih ente pernah berbuat ini selama di dunia, kebaikan-kebaikannya itu dikasih lihat semuanya Allah sama Allah. Tapi amal-amal tersebut ketika di akhirat faja'alnahu haba'am mansura, maka kata Allah, kami jadikan amal-amal tersebut haba'am mansura, debu-debu yang berterbangan doang. Artinya nggak ada faedahnya. Maka kan ada kaedah, beda tempat beda harga. Beda tempat beda harga. Bapak parkir di Masjid Jami Al-Muharram dibanding Bapak parkir dengan di Gandaria City, kita kira-kira harganya beda apa sama? Beda. Kenapa? Beda tempat. Loh, kok di Gandaria City parkir mobil 1 jam 5.000, kalau di Al-Muharram masih ikhlasnya aja. Mau 3 jam kek, 5 jam kek, 8 jam kek, bayar seikhlasnya. Kita mau bayar goceng, mau bayar 10.000. Tapi kok di Gandaria City beda. Beda tempat, beda harga. Pun begitu juga kalau kita hidup di dunia, itu yang dihargain selama hidup di dunia ya apa yang terlihat saja. Tapi ketika nanti perilakunya di akhirat, Allah yang punya urusan. Maka mereka saudara-saudara kita yang non muslim, manakala beramal soleh selama di dunia, ya itu cukup buat duniawi mereka saja. Tapi ketika ukhrawi, kekuasaannya Allah, harga-harga yang telah mereka keluarkan gak berlaku. Faja'alnahu haba'am mansura. Maka amaliyah mereka yang non muslim ketika kelak di akhirat Allah perlihatkan, tapi amaliyah mereka itu menjadi debu. Kenapa begitu? Karena ada syarat yang tidak terpenuhi oleh mereka. Gak cukup selama di dunia hanya beramal soleh saja. Maka Nabi katakan pokok urusan adalah Islam. Bapak bisa baca di halaman kedua. Di situ ditulis, maka tatkala manusia ingin masuk ke dalam surga, ada 2 bekal yang harus ia persiapkan selama berada di alam dunia, yaitu 1 iman, yang kedua amal soleh. Awalnya semua manusia itu ketika terlahir mereka membawa keimanan. Mereka semua beriman pada saat awal lahir. Nih kita semua, saudara-saudara kita yang non muslim, semua pada saat awal lahir mereka semuanya beriman. Tapi begitu tumbuh tergantung lingkungan, emaknya bapaknya bawa kemana. Maka kata Rasul, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Tiap-tiap orang yang dilahirkan itu terlahir dalam keadaan fitrah. Fa innama abawahu yuhawidanihi wa yunasiranihi wa yumajisanihi. Hanya saja orang tuanya, lingkungannya yang membuat orang-orang tersebut memeluk Yahudi, memeluk Nasrani, memeluk Majusi. Fitrah dalam hadis itu, apa makna fitrah? Dalam surah Ar-Rum ayat 30 Allah berfirman, fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Agama Allah yang mana? Tuh, Allah katakan dalam Al-Qur'an, innad dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah adalah agama Islam. Agama Islam yang mana sih? Fitratallah allati fataran nasa 'alaiha. Fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah tersebut, menurut keimanan tersebut.
Maka kemudian itu manusia beranjak dewasa tergantung lingkungannya. Maka kita patut bersyukur Allah takdirkan kita memeluk agama Islam, walaupun istilahnya kita itu Islamnya Islam keturunan. Gak cukup kalau cuma Islam doang bisa masuk surga, tapi akan melalui proses yang menyakitkan nanti, diceburin dulu dalam neraka. Kalau nggak mau begitu bagaimana? Maka harus ada yang kedua. Apa itu? Kita lakuin amal-amal soleh. Nah, amal soleh Pak, nggak usah lihat amal-amal soleh yang kita pandang berat. Kudu tahajud bangun tengah malam. Betul, itu amal soleh. Namun nggak semua amal soleh itu berat untuk dilaksanakan. Bahkan yang terkadang kita anggap remeh-temeh, kita anggap enteng, itu pun berupa amal soleh. Contoh di hadis-hadis lain tuh udah dijelasin, buang duri dari jalanan. Bukan cuma duri, segala sesuatu yang dapat mencelakai orang dari jalanan itu termasuk amal soleh. Bahkan gini, nih kita duduk nih, pada saat kita mau duduk, apa yang kita baca? Bismillahirrohmanirrohim. Itu ucapan bismillah kita termasuk amal soleh. Kullu amrin dzibalin la yubda bi bismillahi fahuwa aqta ay qalilul barokah. Kata Rasul, tiap-tiap perbuatan yang baik, tanda kutip tuh, perbuatan yang baik yang tidak diawali dengan basmalah, maka amal tersebut aqta, terputus, kurang. Qalilul barokah, berkahnya sedikit, bahkan kagak ada keberkahan. Ini air, minum air mubah, ya. Tapi ketika kita minum kita ngucap bismillah, ya, maka ganjarannya ada. Amal solehnya dinilai kalau begitu. Maka tiap-tiap perbuatan baik itu kita awali dengan bismillah, itu termasuk amal soleh, masuk ke dalam catatan amal kita tuh, amal kebaikan. Tapi perkara yang baik. Kalau perkara yang makruh, makruh juga baca bismillah. Perkara yang haram, haram baca bismillah. Masa sih perkara yang haram? Begini Pak, istri Bapak lagi hamil, usia kandungan 4 bulan 5 bulan, kan sedang ngidamnya itu. Ya, orang kan kalau perempuan ngidamnya macam-macam, aneh-aneh lagi. Kata bini Bapak begini, Pak, saya pengen mangga. Lah tengah malam mau nyari mangga di mana? Itu tetangga kita punya mangga. Ah, kalau udah ginari mah ngetok-ngetoknya nggak enak. Enggak, mama nggak mau kalau minta. Nyolong aja nyolong. Lah namanya orang idam kan aneh-aneh Pak. Kalau beli nggak mau, maunya nyolong. Mama pengen ngerasain mangga hasil colongan. Orang idam kan sah-sah aja. Kita laki nurut aja lagi. Begitu kita samperin ke rumah tetangga kita, mau naik pagar nih, apa yang kita baca? Bismillahirrohmanirrohim. Itu bismillah yang kita ucap dihukumi haram. Contoh lain, udah dapat itu mangga, kita kupas, kita kasih bini kita. Bini kita makan mangga hasil colongan, baca bismillah, hukumnya apa? Haram apa kagak? Makan mangga hasil colongan, hukumnya apa? Tetap hukumnya sunnah. Karena apa? Yang namanya haram itu ada haram aridi, ada haram zati. Yang dikatakan membaca bismillah diharamkan manakala kita melakukan yang haram zati. Haram zati apa? Bendanya jelas-jelas dihukumi haram sama syariat. Haram aridi, haram faktor X. Mangga halal apa haram? Mangga halal apa haram? Halal, tapi cara ngambilnya nyolong. Itu namanya faktor X, aridi. Nyolongnya ketika baca bismillah haram. Tapi makan mangga colongan baca bismillah itu dihukumi sunnah. Biar kita paham, begitu maksudnya. Nah itulah diantaranya penjelasan daripada yang namanya pokok segala urusan adalah Islam. Maka ketika seseorang beribadah, melakukan amal soleh, kalau dia bukan muslim, menurut kita yang muslim, kata Allah dalam Al-Quran, amalan tersebut bakal tertolak, akan menjadi debu semata kelak di akhirat. Mau gak mau, suka gak suka, masuk Islam, biar amal-amaliyahnya diterima. Kemudian dikatakan lagi, kata Rasul yang kedua, wa amuduhu as-salatu.
Dan tiangnya agama itu as-sholatu, sholat. Oh, udah banyak nih kita tahu as-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiang agama. Faqad aqamaha, faman aqamaha faqad aqamaddin. Siapa orang yang mendirikan sholat, maka sungguh ia telah menegakkan tiang agama. Waman tarokaha faqad hadamaddin. Dan siapa orang yang telah meninggalkan sholat, muslim tapi kagak mau sholat, faqad hadamaddin, maka sungguh dia telah menghancurkan agama. Kita yang ngaku muslim, ya semoga semua kita bukan cuman muslim KTP. Sebab nggak sah dikatakan Islam itu. Islam itu kudu terkumpul syarat yang 5: syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Nah itu namanya Islam. Tapi Islam doang nggak sholat, cacat pak. Ini bangunan segede gini, kalau nggak ada tiangnya nggak mungkin kokoh berdiri. Bahkan nggak mungkin berdiri. Kenapa dia bisa berdiri? Pondasi kuat. Pondasi boleh jadi kuat, tapi kalau nggak ada tiang, apa bisa berdiri? Nggak juga. Maka sholat itu dikatakan tiang agama. Orang ngaku Islam, kerja sono sini, siang malam banting tulang, tapi sholat nggak dilaksanakan, percuma pak. Sejauh apa rezeki yang kita cari, sebanyak apa, sengotot apa, mau kita cari rezeki tersebut, kata Allah, rezekimu udah ditetapkan segitu ya segitu. Bahkan ketika kita nyari rezeki dengan santai, sholat kita laksanakan, Allah atur tuh hidup kita rapi. Bahkan dengan sholat kan faedahnya, wah jangan tanya dah, banyak banget. Di antara faedah sholat, Bapak bisa baca, saya tulisin di situ di halaman ketiga. Faedah daripada pelaksanaan sholat, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Atau yang pertama tuh, di antara hasil sholat yang baik adalah tercegahnya seorang dari kelakuan maksiat dan buruk. Kata Allah dalam surah Al-Ankabut, wa aqimis sholata inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, karena sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Kok si Fulan sholat rajin banget jamaah di masjid, tapi kok perbuatannya begitu-begitu aja, tapi kok berbuat keji mulu, tapi kok ngomongnya kagak beres mulu. Jangan sholatnya yang dilihat, ya. Kenapa sih kok bisa begitu? Syekh Abdul Fattah Abu Guddah menyebutkan dalam kitab Risalatul Mustarsyidin, kata beliau, wa iqamatus sholati maknaha adauha kamilah, adauha kamilatul arkani wasyuruti zahirati wal batinati. Yang namanya mendirikan sholat itu bukan cuma tunggang-tungging doang, tapi yang namanya mendirikan sholat itu artinya melaksanakan keseluruhan sholat disertai dengan rukun dan syarat, baik zahir maupun batin. Mungkin yang kita lihat rajin sholat tapi kelakuannya kagak bagus, baru sholat secara lahir doang, tapi batinnya belum tunduk, batinnya belum khusyuk. Gerakan boleh, gerakan sholat sempurna dia lakuin, tapi kalau batinnya nggak ikut sholat, batinnya nggak ada kehusyuan, batinnya nggak mengakui bahwasanya kita adalah seorang hamba, hanya setitik kecil di mata Tuhan kita, maka boleh jadi kelar sholat bohong lagi, ngelakuin perbuatan munkar lagi. Nggak jarang kan kita begitu. Kadang kita ngajarin lagi, rapi sholat ada tamu, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Di luar ada tamu ketak-ketok, assalamualaikum, assalamualaikum. Wah si Fulan no, pasti minjem duit. Bini kita panggil, mama bilangin mah papa nggak ada. Ngajarin bohong bukan tuh? Ya, padahal habis sholat. Pernah begitu? Ya jawab masing-masing. Nah, boleh jadi sholat yang kita lakukan baru secara lahiriah doang, batiniahnya belum ngikut sholat. Maka ama ayat yang tadi disebutkan, jauh perilaku kita dari perbuatan keji dan munkar, malah kita laksanakan habis kita sholat. Nah sholat juga diantara manfaatnya dapat menghalau segala masalah dengan hati yang tenang. Ya ini kita banget nih, asli pak. Lagi banyak masalah, wah sholatnya banyak banget. Oh iya, baru banget azan udah pengen sholat aja. Ngapa sih begitu? Lagi banyak masalah.
terkadang saya sering bilang, terkadang kita tuh kejamnya begini, menjadikan Allah itu kayak pacul. Tahu pacul? Kapan kita mau pakai pacul? Kapan kita pakai pacul? Kalau lagi mau gali, kalau lagi mau ngoret, baru pakai pacul. Tapi kalau kita kagak mau gali, apa pacul kita tenteng-tenteng? Enggak. Kadang kita jadikan Allah kayak begitu, kayak pacul kalau bahasa saya. Kalau kita lagi kagak butuh, ya udah, sholat mentar-taran. Kalau ingat. Tapi begitu kita dapat masalah, wah seakan-akan kita yang paling butuh Allah. Kapan waktu? Bahkan di awal waktu, yang tadinya kagak pernah sholat sunnah, kita sholat sunnah. Yang tadinya kagak pernah sholat taubat, kita sholat taubat. Apa aja kita lakuin. Kalau lagi butuh, masalah kelar, lupa lagi. Lah itu tuh kejamnya kita tuh modelnya begitu tuh. Nggak stabil keimanan kita. Wajar ya, kita seorang manusia. Al imanu yazidu wayan kusu. Keimanan kita terkadang nambah, terkadang kurang. Lagi nambah, rajin apa aja kita lakuin dalam perkara sholat, yang sunnah apalagi yang wajib. Tapi ketika iman turun, masih untung kalau sholat wajib kita lakuin, boro-boro yang sunnah. Kan begitu ya, iman kita yazidu wayan kusu. Nah kemudian kata Rasul, wazirwahu sanamihi al jihadu. Dan puncaknya adalah jihad. Apa itu jihad? Ini jangan sampai disalah artiin gitu. Menurut terminologi fikih, jihad itu adalah upaya maksimal dalam membela atau mempertahankan agama dengan jiwa, harta, dan dari serangan-serangan orang-orang kafir. Begini dah, dalam mazhab Syafi'i, ya. Nah, saya kutip dari kitab Al-Fiqhul Manhaji ala madhabi Imam Syafi'i. Al-jihadu fil lughati masdarun jahada. Jihad itu menurut bahasa adalah masdar. Ya, masdar itu kata dasar dari jahada. Artinya apa? Artinya badlul judi fi sabilil wusuli ila ghayatima. Jihad itu menurut bahasa adalah mencurahkan kesungguhan dalam mencapai tujuan apapun. Bapak pengen beli mobil. Kalau menurut bahasa, bapak ngumpulin duit, nyari kerja ngotot, itu namanya jihad. Supaya apa? Supaya bapak bisa beli mobil. Ibu pengen beli apa dah? Emas, gelang tangan emas yang baru. Ya, ibu ngumpulin duit, ngerayu-rayu suami, itu namanya jihad menurut bahasa. Tapi jihad menurut istilah, wal jihadu fi istilahi syariatil islamiyati badlul juhdi fi sabili iqamatil mujtami'il islamiyyi wa antakuna kalimatullahi hiyal ulya wa antusawada syariatullahi al alami kulli. Jihad menurut istilah syariat Islam adalah mencurahkan kesungguhan dalam upaya menegakkan masyarakat yang islami dan agar kalimatullah, ajaran tauhid, dinul Islam itu menjadi mulia serta syariat Allah dapat dilaksanakan di seluruh penjuru dunia. Ini zaman-zamannya Rasul, jihad sedang kenceng-kencengnya ditegakin. Karena apa? Masih intisyarul Islam, Rasul masih dakwah. Tapi enggak semua jihad itu diperoleh melalui perang. Ya, enggak semua jihad itu diperoleh melalui perang. Bahkan konotasi jihad di zaman sekarang, kalau untuk berperang itu ya mempertahankan agama gitu, ya masih ada. Cuman di Indonesia alhamdulillah Pak, damai-damai aja, kita hidup rukun antar umat beragama. Ya. Bahkan kalau kita telisik lagi dalil-dalil tentang jihad, konteks-konteks tentang jihad di dalam hadis, itu banyak bukan sekedar cuman perang membela agama Allah. Rasul katakan dalam satu hadis bahwasanya jihad itu birrul walidain. Dulu zaman Rasul lagi berperang, lagi mau perang kumpul, ada seorang pemuda datang. Kata tuh pemuda, ya Rasul, saya juga pengen banget jihad, tapi saya rada berat nih ninggalin yang di rumah.
Rasul bilang, apa engkau masih memiliki salah satu dari kedua orang tua? Saya punya ibu, rawat ibumu. Itulah jihadmu. Engkau akan memperoleh pahala haji, umroh, dan pahala berjihad. Satu. Ada lagi orang datang kepada Rasul. Rasul, amalan apa yang paling mulia? Amalan yang paling mulia, puncaknya amalan yang paling mulia itu adalah sholat di awal waktu. Bukan jihad. Jadi Rasul itu kalau memberikan hadis lihat orang, enggak serta-merta dipukul rata. Ada pensiunan datang nanya, Rasul, amal apa yang paling mulia? Sholat di awal waktu. Ada orang yang gagah, kuat badannya, nanya Rasul, amal apa yang paling utama? Jihad di jalan Allah. Kok beda jawabannya? Itu yang pensiunan kemarin saat dia kerja kalau sholat di akhir waktu mulu. Begitu dia udah rapi kerja, udah nggak kerja lagi, udah jadi pensiunan, nanya ke Rasul. Karena udah tua nggak ngapa-ngapain, maka jihad bagi orang tersebut adalah sholat di awal waktu. Ini yang kuat, yang gagah. Karena masih kuat, masih gagah, maka disuruh berperang di jalan Allah. Nah, zaman sekarang saya cocok banget nih sama Imam Abu Darda. Imam Abu Darda salah satu sahabat Rasul yang masuk Islam rada telat, tapi nggak menghilangkan faedah beliau tentang kebesaran Islam. Kemarin saya di Alexandria sempat ziarah ke makam beliau. Makamnya di tengah jalan, Pak. Ini jalanan pecah dua, tengah-tengahnya makam Imam Abu Darda. Periwayat hadis tuh. Kok di tengah jalan? Itu makam awalnya mau dipindahin, tapi saat pengen dipindahin kontraktornya lumpuh, stroke. Nyari kontraktor lain, gak ada yang mau. Katanya apa? Ini makam keramat, nu aja lumpuh apalagi gua. Begitu. Padahal mah itu mah qadarullah. Begitu. Nah, Imam Abu Darda itu berkata, kata beliau, bahwasanya man ro'a annal gudwa ila talabil ilmi laisa bijihadin faqad naqasa fi ra'ihi wa aqlihi. Siapa orang yang menganggap bahwasanya ada seorang santri berangkat mondok, ada seorang anak berangkat sekolah, ada seorang datang hadir di majelis ilmu, dia berangkat ngaji. Kalau mereka menganggap bahwasanya itu bukan bagian dari jihad, maka orang tersebut punya cara pandang yang kurang lengkap, atau dengan kata lain akalnya kurang sempurna. Artinya nih kita nih lagi ngaji malam ini termasuk jihad. Bukan perang doang. Perang itu jihad kecil. Kata Rasul ketika pulang berperang, roja'na min jihadil asgor ila jihadil akbar. Kita baru saja pulang dari jihad yang kecil menuju jihad yang besar. Wa ma jihadul akbar ya Rasul. Jihad yang besar itu apa Rasul? Nundukin hawa nafsu. Itu yang paling gede dan paling gede juga faedahnya. Masing-masing dari kita sampai saat ini masih punya kesempatan untuk berjihad. Di antaranya jihad melawan hawa nafsu kita. Kita datang ke majelis ilmu kan melawan hawa nafsu. Lah enak hujan-hujan begini kan Pak. Wah seduh kopi kalau kagak rebahan. Ya gerimis-gerimis. Tapi hati kita berkata lain, enggak. Harus saya kalahkan hawa nafsu ini. Saya pengen datang ke masjid buat ngaji, buat nuntut ilmu. Nih, datang kemari nilainya kita berjihad. Nah, mungkin inilah apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan baik dari sisi bacaan ataupun penjelasan semata-mata datangnya dari saya, dan manakala terdapat sesuatu yang benar tentunya merupakan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya tutup, jika ada yang mau ditanya di